Lo pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak aneh? Lo udah kerja dari pagi sampai malam, kayak kuda narik gerobak, tapi duitnya gitu-gitu aja. Sementara ada orang yang kelihatannya santai nongkrong di coffee shop, update IG story sambil ketawa-ketawa. Besoknya dia posting beli mobil baru. Kadang gue mikir, nih orang minum kopi apa jampi-jampi? Nah, di video ini gue mau bongkar rahasia yang sering disalahpahami. Gimana caranya lo bisa tetap duduk diam, tapi rezeki itu malah nyamperin lo. Dan bukan cuma nyamperin, tapi kayak ngetok pintu sambil bilang, "Bro, ayo gue masukin banyak nih." Tapi tunggu dulu, ini bukan ilmu rebahan sampai ketiban durian. Bukan juga trik sulap ala pesulap jalanan. Ini tentang ilmu sinkronisasi energi. Gimana lo nyelarasin pikiran, hati, dan tindakan sampai lo jadi magnet yang kuat banget buat narik rezeki. Karena gini, kadang kita terlalu sibuk ngejar sampai lupa kalau rezeki itu kayak kupu-kupu. Lo kejar-kejar, dia kabur, tapi kalau lo diem di taman yang tepat, kupu-kupu itu bakal datang sendiri. Jadi, kalau lo ngerasa udah kerja keras, tapi hasilnya belum maksimal, stay di sini. Karena abis ini, gue bakal ajak lo bongkar rahasia, biar lo nggak cuman kerja, tapi duduk manis, hidup manis, rezeki manis. Gue mau mulai dengan satu kalimat yang mungkin bikin lo mikir, kerja keras itu penting, tapi nggak selalu cukup. Gue tahu, dari kecil, kita semua udah dikasih doktrin, sekolah yang rajin, kerja yang keras, nanti kamu sukses. Dan ya, itu ada benernya. Tapi, coba deh, lo perhatiin di dunia nyata. Ada yang kerja keras, tapi hasilnya tipis. Lo pasti pernah lihat orang yang kerja dari pagi sampai malam, lembur, jarang libur, tapi gajinya cuma cukup buat bayar tagihan, beli mie instan, sama sesekali traktir temen di warung. Udah kayak hamster di roda lari kenceng, tapi tetap di tempat. Bahkan ada yang sampai mikir, gue kerja keras bukan buat kaya, tapi buat bertahan hidup sampai gajian berikutnya. Nah, kalau semua cuma soal kerja keras, harusnya orang yang paling capek itu yang paling kaya, bener nggak? Tapi kenyataannya nggak gitu. Ada yang kelihatan santai, tapi rezekinya ngalir sekarang bandingin sama yang ini. Ada orang yang nggak kelihatan ngos-ngosan, nggak tiap hari posting lagi kerja nih di story, tapi hidupnya nyaman. Tiba-tiba dia dapat peluang besar, proyek masuk, klien datang sendiri. Lo yang lihat kadang sampai mikir, lah, ini orang kerja di dimensi lain kali ya. Padahal bisa jadi mereka cuma ngerti cara kerja yang gak diajarin di sekolah, cara main di level energi, bukan cuma fisik. Perbedaan mendasar, mindset dan frekuensi gini, gue mau jelasin dikit. Dunia ini gak cuma fisik doang, ada yang namanya frekuensi atau energi getaran. Semua orang punya siaran sendiri-sendiri, kayak radio. Kalau siaran lo isinya keluhan, rasa takut, iri, sama overthinking, ya yang nyamperin juga masalah, drama, sama tagihan. Tapi kalau siaran lo tenang, penuh rasa cukup, penuh rasa syukur, dan siap nerima, yang nyamperin bakal beda. Dan inilah yang bikin orang duduk diam bisa tetap dapat rezeki. Mereka bukan males, tapi mereka main di frekuensi yang bener. Jadi semesta kayak otomatis buka jalur buat mereka. Kerja keras versus kerja selaras. Kerja keras itu kayak lu dayung perahu, lawan arus, capek, lambat. Dan kalau salah arah, lo bisa nyampe ke tempat yang lo gak mau. Kerja selaras itu kayak lo buka layar perahu dan pakai angin yang pas. Lo tetap bergerak, tetap usaha, tapi tenaga yang lo keluarin lebih sedikit, hasilnya lebih jauh. Bedanya, yang satu pulang kerja langsung rebahan sambil ngeluh, yang satu lagi pulang kerja sambil mikir, kok rezeki gue nambah lagi ya? Kenapa banyak orang terjebak di mitos? Banyak orang nggak tahu rahasia ini, karena kita dibesarkan di sistem yang cuma ngajarin logika kerja fisik. Kita jarang diajarin cara ngejaga pikiran,
ngebersihin hati, atau nyetel energi biar sinkron sama tujuan kita. Jadi wajar kalau banyak orang masih berpikir kalau gue gak capek, berarti gue gak produktif. Padahal, justru kalau lo terus-terusan capek, pikiran dan energi lo drop. Dan itu bikin lo anti magnet riseki. Lo malah jadi penolak peluang tanpa sadar. Nah, sekarang lo udah tahu bedanya mitos sama realita. Di bagian selanjutnya, gue bakal bongkar apa sebenarnya makna duduk diam dalam konteks narik rezeki, dan kenapa itu sama sekali bukan tentang males-malesan. Ini bagian yang kalau lo ngerti, hidup lo bisa berubah cara mainnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Banyak orang begitu dengar kata duduk diam, langsung mikir, ini mah jurus rebahan sambil nunggu durian jatuh. Padahal nggak gitu. Duduk diam di sini sama sekali bukan berarti lo nggak ngapa-ngapain. Ini soal kondisi batin yang bikin semua usaha lo lebih ringan, lebih tepat sasaran, dan hasilnya ngalir tanpa lo harus ngoyo. Gue ibaratin gini, hidup itu kayak main musik. Lo bisa punya gitar mahal, skill main gitar yang oke, tapi kalau nggak selaras nadanya, suaranya sumbang, dan orang gak mau denger. Duduk diam adalah momen dimana lo nyelarasin dulu semua senar dalam hidup lo. Pikiran, hati, dan tindakan, biar begitu lo main, nadanya enak, dan semua yang denger pengen lebih. Kalau enggak, yang ada semesta malah bilang, bro, sumbang banget, gue males deket-deket. Lo tahu nggak? Salah satu alasan rezeki mampet itu karena hati lo kayak rumah yang penuh barang gak kepake. Ada tumpukan rasa iri, marah, dendam, takut gagal, sampai khawatir gak cukup. Kalau rumah lo penuh kayak gitu, mau masukin sofa baru pun gak ada tempat. Sama halnya dengan rezeki. Makanya sebelum nyari cara cepet kaya, bersihin dulu pikiran dan hati. Zikir, meditasi, atau bahkan cuma duduk diam sambil tarik napas, pelan-pelan itu udah mulai ngelap kaca yang sebelumnya kotor. Rezeki itu kayak sinyal wifi, dia ada di mana-mana. Tapi kalau HP lu nggak nyala atau lu nggak connect, ya lu nggak dapet. Gratitude, afirmasi positif, dan rasa cukup itu kayak password buat nyambung ke sinyal rezeki. Lo mulai hari dengan ucapan syukur, lo lagi kerja sambil jaga mood, itu semua bikin sinyal makin kuat. Beda cerita kalau lo bangun tidur langsung ngecek tagihan listrik. Sinyalnya bukan rezeki yang nyampe, tapi sinyal migrain. Kadang rezeki gak masuk bukan karena gak ada, tapi karena lo gak nyediain ruang buat dia. Hidup lo penuh sama kegiatan yang sebenarnya gak penting. Pikiran lo penuh sama drama orang lain, hati lo penuh sama kekhawatiran masa depan. Begitu lo mulai kosongin sebagian ruang, semesta akhirnya bisa ngisi. Dan seringnya yang dia isi jauh lebih gede dari yang lo bayangin. Ingat, duduk diam itu cuma kelihatannya di luar. Di dalam ada proses aktif banget. Lo ngejaga pikiran biar gak kemana-mana. Lo nyadar sama perasaan lo. Lo sadar kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. Ini kayak mobil listrik. Pas lo diem, sebenarnya baterai lagi ngecas. Begitu waktunya jalan, lo bisa tancap gas lebih kenceng dan lebih jauh. Karena dunia ini punya hukum yang jarang kita sadarin. Lo gak selalu dapet apa yang lo kejar. Lo dapet apa yang lo tarik. Kalau energi lo penuh sama rasa tenang, cukup, dan siap menerima, lo akan narik orang, peluang, bahkan uang yang sesuai getaran itu. Jadi bukan berarti lo gak kerja. Lo tetap kerja, tapi kerja lo jadi lebih magnetis. Nah, sekarang lo udah tahu apa itu duduk diam versi sebenarnya. Di bagian berikutnya, gue bakal kasih lo cerita nyata gimana teknik ini dipraktekin, dan gimana rezeki bisa datang dari arah yang gak lo sangka sama sekali. Siapin diri lo, karena cerita ini bisa bikin lo mikir, wah, ternyata gue juga bisa ngalamin ini. Oke, sekarang gue mau cerita. Ini kisah nyata,
tapi gua ubah dikit namanya biar dia nggak tiba-tiba nge-tag gua di Instagram. Kita panggil dia Arif. Arif ini teman lama gue, orangnya rajin, kerja kantoran, dari pagi sampai malam. Di luar jam kerja, dia masih nyambi freelance buat nambah penghasilan. Tapi entah kenapa, tiap akhir bulan, duitnya kayak selalu kabur buat bayar kosan, listrik, makan, udah habis. Nabung gak pernah berhasil, kayak dompetnya punya lubang rahasia yang cuman kebuka pas tanggal tua. Sampai suatu hari, Arif cerita ke gue sambil setengah bercanda. Bro, gue kayaknya gak bisa kaya kalau cuma ngandelin kerja keras. Badan udah mau rontok, hasilnya tetep pas-pasan. Gue jelasin ke dia tentang konsep duduk diam ini. Awalnya dia skeptis, masa iya rezeki bisa datang kalau kita tenang. Tapi dia mutusin buat nyoba karena udah capek main kejar-kejaran sama duit. Perubahan kecil yang dia lakuin pagi hari, dia mulai dengan tenang, bangun, gak langsung buka HP, duduk tarik napas, zikir pelan-pelan sambil ngomong ke diri sendiri. Hari ini rezeki mengalir mudah dan lancar buat gue. Siang hari jaga mood. Setiap mulai stres di kantor, dia berhenti sebentar, tarik napas, sambil ngingetin diri, gue aman. Semesta jagain gue. Malam hari, kosongin kepala, nggak bawa kerjaan ke tempat tidur. Dia dengerin musik 432 Hz, zikir, sampai ketiduran. 3 minggu kemudian, hal aneh mulai terjadi. Ada klien lama yang udah setahun gak ada kabar, tiba-tiba ngehubungin dan nawarin proyek lumayan besar. Terus, temen SMA-nya ngajak dia join jualan online. Modalnya minim, tapi untungnya lumayan. Bahkan, di kantornya sendiri, dia dapat kesempatan training keluar kota, semua biaya ditanggung. Gue sampai bilang, woi, ini bukan cuma rezeki nyamperin lo, ini rezeki nyamperin sambil bawa temennya. Kenapa bisa gitu? Karena begitu Arif mulai duduk diam versi banner, dia gak lagi nyempetin waktunya buat khawatir berlebihan. Dia lebih rileks, lebih terbuka sama peluang. Dan yang paling penting, dia punya ruang di hidupnya buat rezeki itu masuk. Dia tetap kerja, tapi energinya beda. Dan karena energinya beda, hasilnya juga beda. Jadi inget, cerita ini bukan buat bilang lo harus jadi kayak Arif persis, tapi buat nunjukin kalau konsep ini real dan bisa lo praktekin sesuai hidup lo. Di bagian selanjutnya, gue bakal kasih lo cara praktis latihan duduk diam biar rezeki datang, yang bisa lo mulai hari ini juga, bahkan kalau lo sibuk sekalipun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling disuka orang. Gimana cara prakteknya? Karena teori tanpa latihan itu kayak punya kompor tapi nggak pernah nyalain apinya, ya nggak bakal ada yang mateng. Pagi hari reset energi, begitu lo bangun jangan langsung pegang HP. Gue tahu ini susah karena jari lo mungkin udah auto swipe ke Instagram. Tapi coba tahan sebentar, duduk tegak, tarik napas pelan lewat hidung, buang lewat mulut. Lakuin ini 7 kali, terus ucapin pelan, hari ini rezeki mengalir, mudah, dan lancar ke gue. Boleh sambil senyum tipis, biar hati kebuka. Kalau lu malu ngomong sendiri, bilang aja ke orang rumah lo lagi latihan acting. Siang hari jaga frekuensi di tengah kesibukan, pasti ada momen dimana mood mulai turun. Kerjaan numpuk, email gak kelar-kelar, atau lihat saldo rekening agak seret. Nah, pas itu terjadi, berhenti sebentar, tarik napas, rasain kaki lo nyentuh lantai, terus bilang dalam hati, gue aman. Semua berjalan sesuai yang terbaik buat gue. Kuncinya bukan lama atau enggaknya, tapi sering diulang. Karena ini kayak ngecharge HP lo, gak mau kan baterai mental lo drop di tengah hari. Malam hari bersihin pikiran, matikan gadget, lampu agak redup, duduk atau tiduran santai, lakuin zikir, afirmasi, atau meditasi ringan,
sambil ngerasain rasa tenang. Lepasin semua beban pikiran tentang besok. Bayangin, lo lagi duduk di tepi danau, airnya tenang, dan semua masalah lo hanyut pelan-pelan. Kalau lo malah kebayangnya tagihan listrik hanyut, ya nggak apa-apa. Yang penting hanyut. Latihan buka ruang. Kadang rezeki nggak datang karena hidup lo penuh sama hal yang sebenarnya nggak penting. Jadi coba lihat jadwal dan pikiran lo. Ada nggak kegiatan, orang, atau beban mental yang sebenarnya bisa lo lepas? Buka ruang itu kayak nyapu teras rumah. Kalau bersih, tamu jadi betah. Mampir. Latihan syukur kecil. Setiap lo lihat sesuatu yang bikin lo seneng, sekecil apapun, langsung ucapin, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini bakal ngegeser frekuensi lo dari kekurangan ke kelimpahan. Dan percayalah, semesta suka banget sama orang yang gampang bersyukur. Kalau lo konsisten lakuin ini minimal 21 hari, lo bakal ngerasain perubahan. Bukan cuma peluang datang dari arah yang gak disangka, tapi hati lo juga jadi lebih tenang. Dan ketika hati tenang, lo gak cuma dapat rezeki, lo juga dapat kualitas hidup yang lebih manis. Nah, di bagian terakhir nanti, gue bakal kasih penutup yang bakal ngeklik semua poin yang udah kita bahas, supaya lo gak cuma ngerti, tapi juga punya keyakinan penuh kalau lo bisa narik rezeki dengan cara yang lebih effortless. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, gue mau lo inget satu hal penting. Duduk diam bukan tentang malas, tapi tentang selaras. Lo tetap bergerak, tetap berusaha, tapi lo gak lagi berperang sama arus. Lo ikut mengalir, sambil percaya arus itu bakal bawa lo ke pantai yang tepat. Dunia ini punya cara kerja yang halus. Kadang, ketika lo berhenti terlalu keras ngejar sesuatu, justru disitulah pintunya kebuka. Karena lo ngasih ruang buat semesta, buat Allah, masukin apa yang terbaik buat lo. Dan ingat, rezeki itu bukan cuman uang, kesehatan, waktu luang, orang-orang baik di sekitar lo, kesempatan yang tepat, di waktu yang tepat itu, semua bagian dari rezeki. Kalau lo bisa menghargai yang kecil, lo akan lebih siap nerima yang besar. Jadi mulai hari ini, coba deh, lo kasih waktu buat duduk diam setiap harinya. 5 menit aja buat tenang, buat nyelarasin hati sama pikiran. Gak usah takut kehilangan momen, karena justru momen terbaik itu datang waktu lo siap, bukan waktu lo panik ngejar. Gue percaya, kalau lo praktekin ini dengan konsisten, lo bakal ngerasain momen yang bikin lo senyum sendiri dan bilang, gila, ternyata bener ya, gue diem aja, rezeki nyamperin. Tapi inget, diemnya yang ini, bukan diem di kasur sambil nonton drakor sampai subuh. Itu namanya tidur, bukan duduk diam. Lo gak harus jadi pemburu rezeki yang capek terus. Jadilah magnet yang selaras dan lihat sendiri gimana rezeki akan datang, bahkan dari arah yang gak pernah lo sangka. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo tercerahkan, atau minimal bikin lo mikir, oh ternyata gitu cara mainnya, jangan cuma berhenti di sini. Coba praktekin mulai hari ini, dan lihat sendiri gimana hidup lo mulai berubah pelan-pelan. Dan kalau lo pengen dapat lebih banyak video kayak gini yang ngebahas mindset, energi, dan cara hidup selaras biar rezeki ngalir, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like di video ini. Karena dukungan lo itu yang bikin gue semangat terus buat bikin konten yang bener-bener ngasih manfaat. Oh iya, share video ini ke temen atau keluarga lo yang lagi ngerasa capek ngejar-ngejar hidup. Siapa tahu ini jadi titik balik buat mereka juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, lo gak perlu ngejar rezeki mati-matian. Kalau lo udah siap jadi magnetnya,